Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Aulia Gusmiarni dari jurusan Akuntansi Unila FEB 2019. Nah, ketemu lagi kita nih di Tomat, tutor mata kuliah ya. Kali ini kita bakal membahas soal kuis 2. Nah, ini soalnya. Soal kuis 2 semester ganjil mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini ada 5 soal esai yang beranak pinak ABC, ABC, AB, AB, ABC ya. Yang tentunya dengan bobot yang masing-masing. Nah, kita di sini bakal kupas tuntas soal-soal di sini. Oke, kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ya, soalnya diketahui fungsi permintaan P sama dengan 24 min 7Q. Ini sama ya. Udah aku salin soalnya. Oke, mulai ya. Nomor 1. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 24 min 7Q. Tentukan fungsi TR, AR, dan MR. Nah, teman-teman semua pasti nggak asing kan sama istilah TR, AR, dan MR. Pasti udah pernah ngerjain, mungkin udah hafal, udah paham ya. Jadi kita tinggal ngulang aja sih sebenarnya. Aduh, kecoret lagi. Nah, pertama kita mencari fungsi TR. Gimana sih cara mencari fungsi TR itu? Nah, fungsi TR itu P dikali Q. P-nya kita udah tahu kan, ini 24 min 7Q. Q-nya berapa? Ya Q-nya tulis aja Q di sini. Jadi, mencari TR itu ya begini. Tinggal kita kali silang nih. 24 dikali Q berapa? Min 7Q dikali Q berapa hasilnya? 24Q min 7Q kuadrat. Nih, aku yakin sampai sini belum ada yang bingung. Karena ini masih gampang banget. Lanjut yang ke AR. AR, average revenue. Gimana sih cara mencarinya? AR itu dari TR dibagi Q. Nah, dari yang kita cari ini 24Q min 7Q kuadrat dibagi dengan Q. Nih ya. Ini dibagi Q, ini dibagi Q. 24Q dibagi Q, habis Q-nya tinggal 24. Min 7Q kuadrat dibagi Q, tinggal min 7Q. Nah, ini nih AR ketemu. Lanjut lagi ke MR. Gimana cara mencari MR? Nah, MR itu dapat kita cari dengan turunan TR, fungsi turunan TR. Nih, TR-nya kan 24Q min 7Q kuadrat. Berapa turunannya? Ya, tinggal diturunin aja kayak biasa. 24Q, 24 dikali 1, 24. Q-nya pangkatnya 1 min 1 habis, berarti ya 24 aja. Nah, ini juga min 7 dikali 2, min 14. Q pangkatnya dikurangi 1, 2 kurangi 1, 1 kan? Gak perlu ditulis, berarti MR-nya 24 min 14 Q. Oke, sampai sini pasti masih paham ya. Semoga aja masih paham. Nah, poin kedua, tentukan nilai TR maksimum. Nih ya, buat mastiin lagi supaya soalnya sama. Tentukan nilai TR maksimum. Nah, TR maksimum itu dapat kita ketahui dengan MR sama dengan 0. MR-nya yang mana? MR-nya yang tadi kita cari. Ini 24 min 14 Q. Nih ya, 24 min 14 Q sama dengan 0. Nah, tinggal kita hitung, pindah ruas ya. Nih, Q sama dengan 24 min 14. Kita dapat Q-nya sama dengan 1,714. Yang bingung gimana, pakai kalkulator ya biar cepet ngitungnya. Terus habis ini gimana? Belum selesai. Ini masih nilai Q-nya. Sedangkan kita itu mau cari nilai TR-nya.
ya kan? Oke, langsung ya. Nih, TR akan maksimum pada saat Q sama dengan 1,714. Jadi, substitusikan nilai Q ini pada TR. TR-nya berapa? Kalau kalian lupa, ini ya TR-nya. 24Q min 7Q kuadrat. Nih, 24Q min 7Q kuadrat. Dimasukin Q-nya 1,714. Nih, ini juga masukin. Terus kita hitung 24 dikali 1,714 hasilnya 41,136. Ini sebenarnya masih ada angka di belakang sih, cuma kita buletin aja sampai sini. Panjangan kalau ditulis semua. Terus ini juga 1,714 pangkat 2 dikali 7 hasilnya min 20,564. Ini dikurangi ini hasilnya 20,57. Jadi nilai TR maksimumnya adalah 20,57. Oke, sampai sini masih paham ya? Nah, sekarang yang C. Gambarkan grafik fungsi TR, AR, dan MR dalam satu gambar. Oke, kita mulai. Kita akan menghitung titik koordinat fungsi TR. Ini ya, TR sama dengan 7Q kuadrat min 24Q. Bagi yang bingung kenapa kok kayak gini, padahal awalnya fungsinya itu begini. Ini ya. Kenapa? Karena aku ubah sih. Yang pangkat ini aku pindah ke depan. Tuh. Biar apa ya? Biar ya biasanya kan begitu. Kalau yang ada pangkatnya di depan, gitu aja sih. Tapi selebihnya sama. Mau kalau kalian ngerjainnya juga ini pangkatnya taruh belakang ya nggak masalah juga. Terserah suka-suka kalian aja sih. Nah, di sini TR sama dengan 7Q kuadrat min 24Q. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya berapa? Tinggal kalian substitusikan Q sama dengan 0 pada fungsi TR-nya. Ini ya. 0, 0, berarti P-nya juga 0. Berarti titik koordinatnya jika Q sama dengan 0 adalah 0,0. Terus jika P sama dengan 0, kita ganti sekarang P-nya yang 0. Nih, berapa Q-nya? Ini pindah ruas ya. 7Q kuadrat pindah ruas ke sini jadi minus 7Q kuadrat sama dengan minus 24Q. 7Q kuadrat sama dengan 24Q. Ini Q-nya dicoret 1, coret 1 berarti tinggal 7Q kan. 7Q sama dengan 24, Q sama dengan 24 per 7, hasilnya 3,43. Nah, kita tahu kan sekarang, berarti kalau P-nya 0, Q-nya segini. Dapatlah kita titik koordinat yang kedua. 3,43 dan 0. Terus ada yang namanya titik balik. Nah, di sini khusus untuk fungsi TR kita ada titik balik. Tapi nggak semua TR itu kita cari titik baliknya. Nah, di sini kenapa kita mencari titik balik? Karena TR ini kebetulan dia fungsinya tuh fungsi bukan linear, fungsinya fungsi kuadrat. Jadinya harus pakai titik balik. Nanti dia grafiknya agak melengkung gitu. Kalau fungsinya linear, ya dia grafiknya lurus gitu. Kalau nggak naik ke atas ya nanjak ke bawah gitu deh pokoknya. Nggak ada melengkung-melengkungnya sama sekali gitu loh. Nih, titik balik. Nah, sebenarnya mencari titik balik itu sama kayak kita mencari TR maksimum. Kita balik ke sini lagi ya. Nih, TR maksimum. Q-nya segini, P-nya segini. Ya ini titik baliknya. Q-nya ini, P-nya ini. 1,714 dan 20,57. Gitu. Mencari titik balik. Atau titik belok, sama sih titik balik, titik belok. Pokoknya yang intinya yang belok-belok itulah. 1,714 dan 20,57. Nah, selesai ya untuk fungsi TR. Kita ke fungsi AR sekarang. Nah, di AR ini lebih gampang soalnya dia fungsinya bentuknya itu linear. Bukan kuadratik lagi.
sama kayak yang tadi, jika Q sama dengan 0, nih ya, masukin aja, ini 0. Berapa P-nya? 24 min 0, 24. Berarti 0,24. Terus, jika P sama dengan 0, masukin P-nya 0, nih 24 min 7Q. Pindah ruas, 24 dibagi 7, hasilnya 3,47. Didapat titiknya 3,43 sama 0. Ini titik koordinat untuk fungsi AR. Kita masuk ke fungsi MR. Ini sama juga caranya kayak yang AR, karena dia bukan kuadratik. Q sama dengan 0, masukin Q-nya 0. Berarti P-nya 24, ya. P sama dengan 0, masukin P-nya 0. 24 min 14Q. 14Q sama dengan 24. Q sama dengan 24 per 14. Hasilnya 1,714. Nih ya. Nah, udah lengkap nih titik-titiknya. Kita udah banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik koordinat yang kita dapat. Sekarang kita akan gambar. Nah tuh, gambar. Maaf ya, gambarnya melewat ini, karena sampai sekarang aku belum nemuin penggaris yang bisa garis melengkung rapi. Jadi wajar aja berantakan. Oke, kita gambar fungsi TR dulu nih. TR tadi itu berapa sih angkanya, lupa. 0,0, 0,0, 3,43 sama 0. Bolak-balik agak susah juga ya. 0,0 jelas di sini ya. 3,43,0 di sini titiknya. Ini sama ini. Terus kita mau masukin titik baliknya. Titik baliknya itu 1,714 sama 20,57. Nah, 1,714 terus P-nya 20,57 nih. Ini kita tarik garis di sini. Ini ya. Nah, titik puncak ini merupakan titik balik dari fungsi TR sekaligus nilai maksimum TR. Ya kan, kelihatan kan nilai maksimum? Nilai maksimum itu selalu yang di ujung-ujung itulah. Itu namanya nilai maksimum. Kita tarik garis dari sini, titik yang tadi ini ke titik balik. Nih. Sini, turun lagi ke bawah. Sini. Udah selesai. Terus kita ke AR. AR 0,24 sama 3,43 0. AR 0,24 ya. 3,43 0. Tarik garis di sini. Seret. Kan? Udah ya. Terus MR. Oh, ini salah ya teman-teman. Bukan MC tapi MR. Aduh, tipenya ini. Maaf ya. MR ya. Ya, tingkat MR. 0,24 1,714 sama 0. Gambar. 0,24 1,714 0. Tarik dari sini. Nah, selesai. Ini ya. Ini grafik fungsi TR, AR, MR dalam satu gambar. Nih. Gambarnya tuh emang pasti selalu begini. Maksudnya ya nggak selalu begini banget sih, tapi emang kebanyakan tuh kayak gini nih. AR di sini, MR di sini. Keseringan banget MR itu selalu tengah-tengahnya, kayak separuhnya dari AR gitu loh. Nih ya. Oke, selesai nomor 1. Lanjut lagi ke nomor 2. Nah, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 26 min 3Q kuadrat. Kita lihat soal di sini ya, sama kan? 26 min 3Q kuadrat ya. Mencari TR, AR, MR, nilai maksimum TR, dan gambarkan grafik. Ini sama kayak tadi. TR, AR, MR. Nih ya.
TR sama dengan P kali Q. P-nya ini dikali Q, hasilnya 26Q min 3Q kuadrat. Terus AR, TR dibagi Q, ini ya dibagi Q, hasilnya 26 min 3Q pangkat 2. MR-nya turunan dari TR. Ini ya 26 min, ini min 3 kali 3 itu min 9, Q pangkatnya kurangnya 1 jadi 2. 26 min 9Q pangkat 2. Terus tentukan nilai TR maksimum. MR, ini R-nya, ini kurang R di sini ya. MR harusnya ini. MR sama dengan 0 nih, MR sama dengan 0. MR-nya berapa? 26 min 9Q kuadrat. 26 min 9Q kuadrat sama dengan 0. Nih ya. Min 9Q kuadrat sama dengan min 26, dia pindah ruas ke sini. Terus 9Q kuadrat sama dengan 26, Q kuadrat sama dengan 26 per 9, Q kuadrat sama dengan 2,889, Q sama dengan akar dari 2,889, Q-nya sama dengan 1,699, kita bulatkan menjadi 1,7. Ini pakai kalkulator aja ya biar cepat ngitungnya. TR akan maksimum pada saat Q sama dengan 1,7. Ya. Jadi, substitusikan nilai Q sama dengan 1,7 pada TR. Ini TR-nya 26Q min 3Q kuadrat. 3Q pangkat 3. Salah. Nih ya, 26Q min 3Q pangkat 3. Dimasukin 1,7 di sini, 1,7 di sini pangkat 3. 26 dikali 1,7 itu hasilnya 44,2. Ini 1,7 pangkat 3 dikali min 3, hasilnya min 14,739. Ini dikurang 44,2 dikurangi 14,739 itu hasilnya 29,46. Ini nilai TR. TR maksimum 29,46. Oh ya, jangan lupa teman-teman, nanti angka 2 ini sama ini bakalan kita pakai juga untuk menggambar grafik ya, untuk titik baliknya. Oke. Paham ya? Ini kita lanjut ke poin C. Gambarkan grafik fungsi TR, AR, dan MR dalam satu gambar. Ini sama kayak yang tadi caranya ya. Ini fungsi TR. 3Q pangkat 3 min 26Q. Tadi TR-nya mana sih? Ini ya. 26Q min 3Q pangkat 3. Sama ya. Cuma aku pindah tempat aja. Nih. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya berapa? Masukin aja Q sama dengan 0. 0, P-nya berarti 0. Titiknya 0,0. Jika P sama dengan 0, maka 3Q pangkat 3 min 26Q kan. Nah, ini kita pindah ruas. 3Q pangkat 3-nya pindah ke ruas sana. Jadi min 3Q pangkat 3 sama dengan min 26Q. Ya, 3Q pangkat 3 sama dengan 26Q. Q-nya kita coret 1, tinggal 3Q kuadrat sama dengan 26. Q kuadrat sama dengan 26 per 3. Q kuadrat sama dengan 8,667. Q sama dengan akar dari 8,667. Q sama dengan 2,94. Nah, ini ya. Titik TR 2,94 sama 0. Untuk titik baliknya gimana? Sama kayak soal nomor 1 yang tadi. Kita tinggal lihat aja nilai maksimum TR. Nih. Q-nya 1,7, P-nya 29,46. Ya. 1,7, 29,46. Tuh. Oke, kita ketemu ya dahan koordinat-koordinat untuk fungsi TR. Sekarang kita masuk mencari titik koordinat fungsi AR. Nah, di sini
AR 26 min 3Q kuadrat. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya berapa? Dimasukin aja ya, berarti P-nya 0. P-nya 26. Nih, 0,26. Jika P sama dengan 0, P0, 26 min 3Q kuadrat. Ini pindah ruas ke sini, 3Q kuadrat sama dengan 26. Q kuadrat sama dengan 26 bagi 3. Q kuadrat sama dengan 8,667. Q sama dengan akar dari 8,667. Itu 2,94. Nih. Ya. Kita lanjut lagi ke MR. MR-nya itu 26 min 9Q kuadrat. Jika Q sama dengan 0, sama dengan 26 min 9Q pangkat 2. Q-nya dimasukin 0, berarti P-nya sama dengan 26, 0,26. Jika P sama dengan 0 sama dengan 26 min 9Q kuadrat, ini pindah ruas. 9Q kuadrat sama dengan 26. Q pangkat 2 sama dengan 26 bagi 9. Q pangkat 2 sama dengan 2,889. Q sama dengan akar dari 2,889, itu 1,699. Dibulatkan menjadi 1,1. Ya. Digambar fungsi TR, titik koordinatnya 0,0, 2,94 sama 0, dan titik balik 1,7, 29,46. Nah, 0,0, 2,94, titik baliknya 1,7, 29,46. Nih. Tarik garis. Nah, untuk AR 0,26, 2,94. 0,26, 2,94,0. Tarik garis. MR juga iya. 0,26, 1,7 sama 0. 0,26, 1,7,0. Nah, di sini fungsi AR/MR itu ternyata fungsi kuadrat, ya kan? Fungsi kuadrat. Nah, berarti dia itu harus punya titik balik. Tapi ini terlanjur udah kayak gini. Sebenarnya bedanya itu di sini, di ujung ini, nanti mereka agak melengkung. Ini juga agak melengkung. Ini, tapi gambarnya putus-putus karena mereka ada di kuadran 2, bukan kuadran 1. Nggak diakui. Putus-putus dia gambarnya di sini. Di sini. Nomor 3. Ini jelas ya. Jelas. Nomor 3. Nih, diketahui fungsi TC sama dengan 3Q kuadrat plus 2Q plus 14. Tentukan AVC dan AFC. Tentukan AC dan MC. Nih, 3Q kuadrat plus 2Q plus 14. Tentukan AVC dan AFC. Nah, di sini pada dasarnya TC itu adalah VC plus FC, variabel cost plus fixed cost. Di sini TC-nya 3Q kuadrat plus 2Q plus 14. Dari fungsi ini kita tahu bahwa yang menjadi variabel cost-nya itu ini. Variabel cost. Dan yang menjadi fixed cost-nya adalah ini, 14. Udah pasti. Angka yang hanya menjadi konstanta itu adalah fixed cost atau biaya tetap. Sedangkan yang ada variabel-variabelnya ini merupakan variabel cost. Nah, kita tahu VC-nya sama dengan 3Q kuadrat plus 2Q. AVC sama dengan VC per Q. Ini dibagi Q.
3Q kuadrat plus 2Q dibagi Q, 3Q kuadrat dibagi Q, 3Q, 2Q bagi Q, 2. Nih, AVC-nya. FC-nya 14, AFC-nya sama. Cara mencarinya, AFC itu FC dibagi Q. FC-nya 14, Q-nya ya Q. 14 per Q. Oke. Kita lanjut ke poin B. Tentukan AC dan MC. Tadi kita udah sempat nyari AR sama MR. Sekarang kita mencari AC dan MC. Sebenarnya rumusnya sama aja. Kalau AR tadi itu TR dibagi Q, kalau ini AC itu TC-nya dibagi Q. Ini TC per Q. TC-nya diketahui 3Q kuadrat plus 2Q plus 14 dibagi Q. 3Q kuadrat dibagi Q, 3Q, 2Q dibagi Q 2, 14 dibagi Q 14 per Q. Ini fungsi AC. MC itu turunan TC terhadap Q. TC-nya itu 3Q kuadrat plus 2Q plus 14, kita turunin. 3 kali 2, 6. Q-nya tulis lagi, pangkatnya kurangi 1, tinggal 6Q. Plus 2 kali 1, 2. Q-nya habis, 14, 0. Jadi MC-nya 6Q plus 2Q. Oke, nomor 4. Diketahui AC sama dengan 4Q plus 6. Di sini kita disuruh untuk menentukan TC-nya dan MC-nya. Kalau tadi kita mencari AC, MC, sekarang kebalik, kita mencari TC. Nih, TC itu rumusnya. Kalau tadi itu mencari AC itu TC per Q, sekarang mencari TC itu AC kali Q. AC-nya segini dikali Q. 4Q plus 6 dikali Q. 4Q kali Q kan 4Q kuadrat. Ditambah 6 kali Q, 6Q. Nah, ini berarti fungsi TC-nya 4Q kuadrat plus 6Q. Terus MC. Sama kayak tadi ya, turunan TC terhadap Q. Nih, 4 kali 2, 8. Q-nya tulis lagi, pangkatnya kurangi 1. Plus 6. Nih, fungsi MC 8Q plus 6. Sekarang poin yang kedua, menentukan TFC dan TVC. Kalau tadi kita udah nentuin yang namanya AFC dan AVC. Sekarang TFC dan TVC. TC-nya 4Q kuadrat plus 6Q. TVC-nya berapa? TVC-nya itu yang ada variabel Q. Ini. Terus TFC-nya yang mana? TFC-nya 0. Karena di fungsi TC tidak ada konstanta. Berarti TFC-nya itu 0. Nomor 5. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 28 min 5Q dan biaya total TC sama dengan 8Q, TC sama dengan Q pangkat 2 plus 4Q. Tentukan fungsi keuntungan. Nih, udah dikasih rumusnya, formulanya. P sama dengan TR min TC. Kita tinggal mencari TR-nya, TC-nya. TC udah ada, ini tinggal TR-nya. TR sama kayak tadi, P dikali Q, P-nya 28 min 5Q dikali Q kali silang, hasilnya ini 28Q min 5Q kuadrat. Terus fungsi keuntungannya ini P sama dengan TR min TC. TR ini masukin sini, TC yang ini masukin sini. Ya. Kita buka kurung, 28Q min 5Q kuadrat min Q kuadrat plus ketemu min jadi min 4Q, kelompokkan yang kuadrat sama kuadrat, yang gak kuadrat sama gak kuadrat, hasilnya ketemu min 5Q kuadrat min
Ki kuadrat min 6 Ki kuadrat plus 28 min 4 min plus 24. Fungsinya, fungsi TR, fungsi Pi, 24 Ki min 6 Ki kuadrat. Jelas ya? Yang B, tentukan jumlah Ki yang memaksimumkan keuntungan. Udah dikasih formula juga di sini, MR sama dengan MC. Kita tinggal mencari MR-nya berapa, MC-nya berapa, terus dibuat persamaan. MR, turunan TR terhadap Ki. MC, turunan TC terhadap Ki. TR-nya berapa? TR-nya ini. Turunin, 28. Min 5 kali 2, 10 Ki. Pangkatnya kurangi 1. Nah, TC dari sini. Turunin 1 kali 2, 2 Ki. Plus 4. Kalau kalian udah paham ya konsep untuk nurunin gini, pasti gak bakal bingung sih. MR sama dengan MC. MR dari sini, MC-nya dari sini. 28 min 10 Ki sama dengan 2 Ki plus 4. Min 10 Ki pindah ruas, min 2 Ki sama dengan 4. Ini pindah ruas, min 28. Min 12 Ki sama dengan min 24. Ki bintang atau Ki yang memaksimumkan keuntungan sama dengan 2. Jadi, Ki yang memaksimumkan keuntungan adalah 2. Terakhir, yang poin C, tentukan keuntungan maksimum Pi. Jawab. Tadi kita sudah mencari fungsi keuntungan. Ini ya. 24 Ki min 6 Ki pangkat 2. Kita juga sudah mencari Ki yang memaksimumkan keuntungan, yaitu 2. Sekarang kita tinggal mengsubstitusikan Ki sama dengan 2 pada Pi. Ini. Pi sama dengan 24 Ki min 6 Ki kuadrat. Masukin Ki sama dengan 2 di sini. 24 kali 2 min 6 kali 2 pangkat 2. 24 kali 2 48. 2 kali 2 4. 4 kali min 6 min 24. 48 kurangi 24 hasilnya 24. Nah, ini keuntungan maksimumnya Pi. Keuntungan maksimumnya adalah 24. Oke. Selesai, sudah habis. Nah, itu teman-teman semua pembahasan soal kuis 2 matematika ekonomi 5 soal. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau tanya-tanya bisa komen di bawah ya. Oke, itu aja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton. Semoga bisa ditelaah, bisa dipahami dengan baik-baik. Semoga mendapatkan nilai yang bagus juga di UAS besok atau di kuis 2 besok. Saya Aulia Gusmiarni, mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tomat-tomat selanjutnya.